Oke, selamat pagi teman-teman yang menonton video ini. Eh, Pada kesempatan ini saya akan mencoba melanjutkan yang eh, sesi kemarin ya, yang udah lama belum dilanjut dikarenakan keterbatasan perangkat untuk merekam seperti mikrofon saya nggak punya, mouse saya rusak, monitor saya juga rusak, jadi tidak sempat untuk buat video-video tutorial ya. Ini juga untuk mikrofonnya menggunakan headset, jadi mohon maaf jika suaranya kecil. Oke, di sesi yang sebelumnya kita udah membuat bagaimana cara menampilkan data dari database ke DiskView ya. Nah, sekarang saya akan mencoba membuat CRUD ya, create, read, update, and delete. Dan database ini masih menggunakan SQLite ya, yang gampang aja dulu. Nanti mungkin selanjutnya bisa ke MySQL atau MySQL lah gitu. Nah, ini kita lanjutin saja di yang project kemarin. Ini kan udah ada seperti ini ya. Coba kita jalankan dulu. Oh, sorry, jangan ke ini. Kita ke coba ini bisa nggak ya? Ke ini dulu nih. Ke desktop nih. Saya udah lama nggak bikin tutorial jadi lupa. Ini harus dimasukin dulu ke sini ya. Sorry, apa sih? Koneksinya kita lihat pada onshow. Oh, ini disimpan di folder config ya. Oke. Nah, terhubung ke database ya. Foto not phone. Oh, sorry. Kayaknya kemarin tidak ke copy. Nah, kita database-nya kita ganti dulu ya. Aduh, udah kehapus lagi. Jadi di sini untuk feed fotonya belum ke copy ya kemarin. Di sini foto itu kita menggunakan blob ya, atau image nih. Coba kita gunakan, kalau yang saat ini kita coba blob ya. Bisa dimasukin nggak ya? Blob kita coba tes. Kalau blob gimana ya hasilnya ya? Apa bisa tampil? Belum tak copy.
Auto nelfon sih. Bisa ya. Oke, ini udah bisa, berarti kita tinggal lanjut ke insert into-nya ya. Nah, di sini kita bikin tambahkan ini dulu ya, tab control. Kita bagi dua aja untuk entry sama tampilkan ya. Untuk entry apa? Ibaratnya ini untuk form entry dan ini untuk form yang tampilkan ini nih. Nah, yang ini kita pindahkan ke ini nggak ada mouse ya, jadi saya agak-agak kaku. Nah, gini nih. Nah, yang ini di siswa misalnya. Yang ini entry siswa. Nah, gini aja lah. Oke, pada entry siswa kita tambahkan edit box ya. Ini yang mana? Ini. Ini nama kelamin kelas angkatan wali. Nah, sini ya. Kita tambahkan sebuah label dulu. Label. Apa tadi? Ini 1, 2, 3, 4. Nah, kita ini yang fotonya nanti ya. Ribet nih, kagok nih. Pakai nggak pakai mouse. Mouse ini agak-agak rusak soalnya. Saya udah terbiasa pakai mouse, jadi enaknya pakai mouse sih sebenarnya kalau saya. Kelamin kelas angkatan. Nah, dan untuk fotonya ini nanti menyusul lah ya ini. Oke, edit. Nama kelas misalnya kelas pakai apa ya? Pakai combo box aja.
Ini saya tidak menggunakan style ya untuk yang ininya, jadi bawaannya aja seperti ini biar cepet aja. Ini untuk style kan udah dibuat ya materinya di video sebelumnya, jadi ini polos aja, bawaannya polos aja seperti ini tampilannya. Angkatan kita bikin ini aja ya, manual. Diketik maksudnya gitu nanti. Nah, kita yang ini kasih ini foto nanti dulu ya. Yang ini kita kasih nama ethnic. Ini add nama. Ini CB kelamin, CB kelas. Ini add angkatan. Nah, seperti itu. Oke, ininya ini nggak bisa diblok ya. Dia harus satu-satu diklik. Kalau Komobook tidak ada settingannya ya, ini harus secara kode. Kalau mau dibikin itu, kalau mau dikecilin teksnya harus di custom. Nah, ini seperti ini ya. Saya tambahkan button. Button ini misalnya tambah ya. Tambah ukuran fontnya kita kecil ya, bikin jangan default, bikin 13 misalnya, jangan 12. Height-nya ini untuk tambah, edit apa lagi ya, tambah, edit, hapus ya, itu kali ya, tambah, edit, hapus. Gini nih, kalau nggak ada perangkat agak susah nih, agak males juga nih jadinya kan. Biasanya saya enak pakai mouse nih, tapi mouse-nya ini agak rusak. Ini korponya juga nggak punya, jadi suaranya tuh kayak aduh nggak jelas. Nah, seperti ini udah ya. Kita langsung ke coding aja kali ini. Nah, tambahkan dulu ini deh query-nya ya. Kita di sini menggunakan fd query. Nah, kasih nama misalnya SQL simpan. Simpan. Nah, kita tambah lagi.
Di sini kita kasih nama SQL cari misalnya, gitu dua ya. Oke, kita lanjut ke coding. Oh ini dulu isi dulu ya untuk kelaminnya. Di item di sini isi laki-laki, perempuan. Nah, kayak gitu. Untuk yang kelasnya misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, dan 6 ya. Oke. Oke. Sebentar kita cari dulu di sini. Oke. Kita simpan dulu ya. Simpan, kita lari ke coding. Oke. Nah, kita buat prosedur untuk membersihkan ini ya. Prosedur tf bersih. Begin end. Nah, di sini kita klik ctrl apa ya, ctrl shift C. Nah, jadi dia otomatis membuat prosedur di sini ya. Nah, di sini kita tambahkan tadi ethnic.tag. Ini untuk membersihkan edit box ya. Add nama, add angkatan, terus cb kelamin dot item index sama dengan 0 gitu. Jadi dia kosong tuh. min satu ya. Kalau 0 dia jadinya indeks pertama kalau 0. Oke, nah jadi saat di form show, jadi ini dibersihkan dulu ya. Oke, sini aja simpan. Bersih. Nah, gitu. Bersih. Oke. Terus kita lari ke button tambah. Nah, di button tambah kita buat codingnya seperti ini ya. If bit tambah dot caption apa tag coba. Dot text sama dengan tambah. Ini umum ya, ini kayak seperti di VCL ya. Sama aja untuk codingannya sama kayak di VCL. If button tambah dot text sama dengan tambah, maka ditambah dot text itu sama dengan simpan. Nah, gitu. Terus yang bit edit dot text sama dengan batal, nah, gitu ya. Terus yang bit apa ya, yang bit hapus dot enable kita bikin false dulu. Nah, terus di sini jangan lupa ya dibersihkan dulu ya. Bersih. Nah, kayak gini. Bersih. Jadi ini dibersihkan dulu ya. Oke, bersih.
ethnic dot set fokus misalnya. Nah, jadi dia otomatis akan fokus ke nick ya. Nick, oke. Nah, ini kan ditambah ya. Ini ditambah simpan. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau batal, berarti ini di sini nih. If bit edit dot text sama dengan batal bikin n ya. Apa tadi, kalau batal dibersihkan ya, bersihkan, terus yang simpan ini kita balikin ya ini. Berarti ini dibalikin jadi tambah ini jadi edit, ini true. Nah gitu ya. Tambah, nah dia ke sini larinya. Kalau kita klik batal, jadi dia kembali lagi. Nah seperti itu ya. Oke, ini udah umum lah yang kayak begini mah ya, udah biasa, udah sama, yang di desktop juga sama ya. Ini bagi yang pemula aja yang barangkali belum paham. Nah ini jika sudah begini berarti kita lari ke ini ya, ke simpan ya. Nah di sini kita bikin variabel. Saya biasa bikin variabel ya di sini sebagai penanda is boolean. Nah kayak gini nih, disimpan sama dengan boolean. Jadi gini, ditambah ini, jadi kita buat simpan sama dengan true gitu kan. Nah itu yang di sini, yang dibatal ini disimpan sama dengan false ya. Itu aja lah. Nah maksudnya begini, kita klik tambah berarti posisinya true ya. Kalau nah if simpan sama dengan true, berarti posisinya dalam true, maka kita mau ngapain nih? Nah kalau true, karena ketika tambah dia true dan posisi simpan, berarti true itu kita asumsikan sebagai mau bikin inputan baru gitu ya. Jadi input baru gitu di sini. Jika simpan sama dengan true, maka begin end. Nah gini nih, jadi bikin inputan baru ya. Jadi kita yang tadi siapa, SQL simpan dot close, SQL simpan SQL dot clear. Saya biasa gini aja ya, kalau ada yang lebih simpel silahkan. Insert into apa ya nama ini ya, tabelnya TB siswa. Kalau saya inputnya biasanya begini ya, kalau misalnya ini 5 ya, 1 2 3 4 5, oh walinya belum ya, ini tambahan satu lagi wali ya.
Ini diatur-atur aja ya, nanti kalau misalnya bikin sendiri saya ngasal dulu aja biar cepet, biar nggak kelamaan juga ini. Karena di sini fokusnya itu adalah konsep dari crudnya ya, bukan dari tampilannya. Kalau untuk tampilan itu bisa di setting-setting menggunakan style. Stylenya udah ada belum ya? Saya juga lupa nih. Ini sebelumnya udah dibikin di sini belum ya? Oh, belum ada. Kalau style belum ada ya. Kalau ingin tampilannya menarik ya itu harus pakai style sih. Insert into siswa dalam kurung, saya suka karena ini enggak semuanya langsung di input ya, jadi harus ditulis juga ininya, si apa nama kolomnya, nis nama, nis nis nama, kelamin, kelas, angkatan, wali ya, gini ya, wali, values, tambah lagi di sini values, skill simpan.sql.add values. Saya suka menggunakan param ya. Jadi ini kan ada nis, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dan nis berarti gunakan parameternya biar cepat, P1, P2, P3, P4, P5, P6 ya, karena ada 6 ya, 6 kolom ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang fotonya belum, nanti dulu itu di sesi berikutnya ya. Oke, titik 2 ini jangan lupa. Apa tuh? Simpan dot exec SQL ya. Nah, terus di sininya sebelum exec SQL kita ini dulu paramnya string sama dengan ini. Yang pertama kan P1 itu nis ya, P2 nama. Nah, untuk paramnya di sini P1-nya gitu ya. Samakan parameternya. Nis itu berarti namanya jadi add ini kapan nih sih di sini? Oh, nis ya namanya, bukan nick. ethnic.tag biar nggak pusing kita ganti dulu ininya ya, bukan nick nis. Kok kalau ini kan ini nomor induk karyawan ya. Namanya ganti nis, nah gitu, etnis. Nah, nis.tag. Oke,
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Etnis, nama, terus cb kelamin, dot selected dot tag ya. Terus ini cb kelas, nah udah nih seperti ini nih. Misalnya di sini kita pakai show message ya, show message. Data telah disimpan. Nah, ini untuk sementara seperti ini dulu ya. Aduh, ini ruangannya tidak kedap suara ya. Saya mau bikin khusus ruang khusus, cuman belum ada budget. Nyari dulu sponsor ya. Jadi sponsor dulu. Kita coba dulu ya testing ya. Misalnya niche-nya itu niche. Kita tambahin ya 6. 6 namanya siswa 6. 6 kelamin misalnya laki-laki kelas 1 angkatan 2024 misalnya. Ini contoh aja ya. Contoh lebih ke contoh ke kru aja, kalau konsep yang lainnya itu belum ya. Coba kita simpan, ini error nggak ya? Parameter 5 not found. Nah, kita lihat di mana errornya. Oh, ini tidak ada koma ya. Ini di sini banyak gangguannya, pagi-pagi juga udah pada berisik. Enam. Kita coba simpan. Apa nih errornya? Connection is not terminated. Nah, oke. Nah, di mana tahu errornya di mana? Errornya itu adalah di sini. Nah, jangan lupa ini koneksinya ditentukan dulu ya di DM koneksi itu, teman-teman. Kalau nggak ada error-error nanti kita nggak tahu ya error-errornya itu di mana. Ini error-error itu untuk menambah pengalaman-pengalaman kita ya, ending error. Nah, ini kenapa pada begini ya? Pada berjauh-jauhan nih. Harus dibuat style kali ya, nantilah
Di sesi berikutnya saya buatkan yang udah jadi stylenya. Biar pada enggak berjauhan kayak begini nih. Data kelas telah disimpan. Oke. Data kelas. Data kelas tadi. Kita coba lihat di sini. Oh iya, siswa 6 sudah disimpan ya. Tuh, sudah tersimpan ya. Nah, ini baru gini aja ya. Nanti, oh ini belum kembali lagi ya. Ini baru yang sederhananya, nanti ini akan saya tambahkan lagi. Kenapa telas sih ini? Ngaco nih. Baru bangun pagi nih otak masih ngeblank ya. Belum semangat gitu, apalagi ditambah ini perangkatnya nih yang nggak kurang mendukung, saya agak-agak males nih. Nah, ketika kalau simpan udah berhasil, penyimpanan udah berhasil, maka kembalikan lagi ya yang ini nih, yang sini. Ini biar agak sedikit rapih, dirapihkan. Berarti ini tambah edit sama true ya. Nah, ini baru segini aja ya, belum nanti pengecekan NIS jika sudah ada ya. Jika NIS sudah ada maka tampilkan pesannya, itu udah standar lah, udah standar yang kayak gitu. Berapa tadi NIS terakhir tuh berapa ya? 6 ya. 6 berarti ini yang ketujuh. Boleh 7 simpan. Nah ini kembali ya. Nah, ini yang E2-nya belum ini ya, belum terbersihkan. Nah berarti di sini nih E2. Oke. Nah ini untuk baru simpan aja ya, nanti mungkin saya bagi-bagi dulu videonya ya, ini karena udah mulai berisik nih. Mungkin nanti selanjutnya saya akan ini ya, dilanjutkan nanti gitu. Ini saya akan perbaiki dulu pakai style biar agak kelihatan menarik sedikit ya. Ini kan kayak begini ya. Tuh. Biar nggak kelihatan acak-acakan. Mungkin nanti ya dilanjut, ini sementara sampai sini dulu ya. Ini saya juga belum bergairah nih, belum mandi, belum apa. Nanti dilanjut lah. Saya rapihin dulu pakai style biar cepet. Dan ini agak udah mulai pada berisik juga nih. Saya kan ini di jalanan ya, deket jalanan, rame, kampung, jadi berisik ya. Mungkin nanti saya lanjut lagi ya teman-teman ya. Saat ini video ini kita cukupkan sampai sini dulu ya. Nanti saya lanjutkan. Oke teman-teman, ditunggu ya nanti ya kelanjutannya. Oke. Oke, selamat pagi semua, selamat beraktivitas.